Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah Kawula, Mbah Nazir sing gadah kitab ngembahno Mbah Ali Qaisar. Tetep Mbah kula asli niku Mbah Nazir niku. Terus Mbah Ali derek-derek ngaku dadi Mbah gitu. Terus Safi niki ngaku-ngaku kaya dulur kaya bulik. Terus niki grupe wong tukang ngaku niku. Mengenai wali kula gadah resep, nah, saged nglampahi niku langsung dadi wali. Tunggal niku jamu ibu jun. Terus menurut konsensusnya para wali niku paling efektif diamuk bojo. Itu banyak cerita, kalau gadah kitab namanya As-Sabru ala Adal Aswad, nyabari jamu ibu. Ini wonten wali ini bojone iku dudese ra karuan. Pol dudese. Itu mboten dipegat. Padahal waline niku sugih gadah murid kuwatah sing sugih donatur. Alasane niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi itu sabar. Jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah kados wong wedok. Kados wonten surat Al-Qur'an ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh Ibu Juri nurutane. Kaulah niku putrine Salabah. Gadah garwa sing nglakoni sumpah zihar. Wau dari Mas Taufi kula kadung terkenal ngalim niki cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Zihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut zihar. Singkat cerita niku keputusannya Nabi niku hukum dengan cerai. Jadi zihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian kaulah. Dibantah terus akhirnya kaulah matur ya Rasulullah jenengan tak lapor Allah. Jenengan kanjeng Nabi kekasih Allah wis dilapor Allah. Nek ora wong itu mboten saged. Terus kaulah niku sujud teng pangeran nglapor kanjeng Nabi niku pangeran. Dianggap Nabi niku gadah hukum sing mboten sesuai aspirasi perempuan. Sampai wonten surat asmane surat napa? Mujadalah. Wonten sing maos mujadilah. Wong wedok sing bantah bojone sing dilaporno ning kanjeng Nabi. Terus ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhire singkat cerita niku dituruti wek pangeran. Dituruti kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane kaulah nak zihar niku mboten sami kalian tolak. Terus mboten enten hukum niku didemo wong lanang mboten enten didemo wong wedok niku kanjeng Nabi. Pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Nah, mboten nggih kirapak. Terus iki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua, wali jalur fikir yang kata sing mboten kian. Karena wis fikir jebule ra wali mesti gremeng terus. Tapi dari sekian itu sing kula pesen teng kene semua yang hadir mriki niki kula hormat teng Mbah Ali Qaisar. Dawe teng sanad-sanad kewalian ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terus Allah niku mboten ngendikan ihdinas siratal mustaqim sirataka. Tunjukkan saya jalan yang benar, itu jalan kau niku mboten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Iku dawuhe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Sehingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Sebab niku kados mengenang Mbah Ahmad Abdul Haq, kenang Mbah Dalhar, Basir Rahman, ngantos Mbah Ro'ub, Mbah Maksum dan wau. 77 wali wau
Niku satu keharusan. Karena berkah wali niku lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku, yang termasuk angkatanipun Badal niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahar niku. Wali ora ditakbir. Mau dawuhe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU nak wiridan la ilaha kok gedak-gedek niku maksude piye? Sanate piye hadis ana ta ora nak ngapalno la ilaha gedak-gedek. Singkat cerita yang terkenal nih. Pas Fathul Masail buatan nanti jawaban wonten kiai disuguhi kopi. Kopine sik anget dombe. Masya Allah enak. Jadi gedak-gedek itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedak-gedek nih. Wong ngombe kopi, keenakan iki gedak-gedek. Lah nek ngono wong muni la ilaha gedak-gedek saking nikmat. Terus memang wali nggih kata sing lucu mboten jelas tentang model perilaku niku. Tapi itu yang menjadikan piyambak ini para pangeran. Wonten wali namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau saya eling wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan, gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun. Dan eksistensi engkau selalu Tuhan tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobere jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirannya kok nak tua ono sing rumah, paling enggak anak soleh iso ndongakno. Selalu ada keinginan. Selalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak, suami butuh istri, istri butuh suami, seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah akhirnya jadi sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerahnya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum. Sudah berdiri sendiri, cara bahasanya qiyamuhu binafsihi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Jangan bukan nanti mikir ngoten tuh, mergo ra wali. Lah nek ra wali terus kegiatannya kal wali. Lah kalau siji sementing ora ning omah ra ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa sih? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Itu luar biasa, itu Abu Yazid Al-Bustami. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didawi Mas Afif jadi terkenal ngalim, ini menisan ya tahun alim. Nak menawa pernah ponaan doisen ra ngalim, ini pentingnya. Desniati mempermalukan sing boten seneng aja. Kok gelem dicocok tok romat keramat ora gelem ngaji. Niku ora haram mughaladzah. Boten haram mughaladzah tak tambah tak kersane. Haram hurmatan mughaladzah. Banyak wali yang karena nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu itu cara basa Jawa ini ngomel-ngomel. Boten terima kersa ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu enggak benar, enggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau. Tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau mekar. Dan saya gelisah ya Allah. Saya ini gelisah sesusah-susahnya. Masa
Engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau enggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu kal ghairi. Saya ini paling risau. Sama nak di calon presiden itu gak dipilih susah. Dicalek gak dipilih wong susah. Kene bojo wong yo gak ngakoni nek iku ayu susah. Padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Misalnya hati dolan yang pojok-pojok Magelang kalau takok jenengan sinten itu tersinggung. Calon mursyid dikasih ketahui itu mesti izin. Mesti izin. Orang itu kalau gak diakui itu izin. Tambah gue mobil Alphard. Walpat mewah moro ning desa. Sono wong. Le, aku titip gedang iki kaya ana montor tepak mesti izin. Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pring. Terus undang, "Lek teng pundi?" Mesti izin. Karena gak diakui eksistensinya. Hasil lek kon dolan ning desa terus apa jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sajilae kese abal-abal sik top mula lho pokoke top mula. Mboten apa-apa nek kalau mboten kelas lah bener. Andene wiridan suwengi 40 dina mek kula rawitan keramat kula. Itu Nabi Ibrahim itu. Jadi innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jadi nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, ya tersinggung. Padahal ya semuanya orang itu juga diakui. Nah ini Allah yang Tuhan tidak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat. Kamu kekasih saya betul. Risau kamu tentang saya, kata Allah. Terus sesusah-susahnya sampai Allah hibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi hibur. Diterbangkan ke langit dibidono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus. Semuanya malaikat taat bertasbih. Itu Ibrahim itu sakit dulu. Ternyata yang menyembah Allah itu banyak. Tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau senang. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan. Kalau Allah tidak ditasbihkan. Kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan normal. Karena tahlilan mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan belum tahlil banter, nak ono berkate wong NU kelakuan. Ono berkate terus rame itu tahlilnya banter. Nah ning omah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya nggak jelas tuh cinta tahlil apa cinta makanannya itu nggak jelas. Nah. Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua hasilnya karena hari itu hanya 6 di sitasi ayam. Sehingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumul Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu. Nah, itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu tersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran libur kanjeng Nabi wasbir ala ma yaqul. Bagian ayat fala allaka basu'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen cendawi langit bumi dalam waktu 6 hari. Wama maskana miluhub. Tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya, darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa. Kasih mursyid darani ra mursyid tersiksa. Misalnya dia mursyid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Nah, itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Nah saat ini boten.
Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak ora ono sing sowan, ora ono sing salam templek. Wah iku tepat tuh, yakin tepat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Ora ono sowan gak masalah, ora ono hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut. Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan ini kadang kali mursid toreko nak sing teko akeh seneng posisi gremeng-gremeng niku boten wali. Yakin boten wali. Nak dadi wali tak beredel tenan niku enggak bener. Itu mesti lewat belakang tenan. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Ini yang terakhir kalau buat ngomongin matur kata-kata wong tua atau mereka nggak pilih nggak tahu. Cara Mas Kafi tergolimi berhubung sing muter mbah, jadi kalau buat wani muni dolim. Kalau tergolimi tapi rano sing dolim, orang ngatur mbah. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ini ya. Kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Mudah. Baligh itu yang klimaks, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihi min sultan atau ma anzalallahu alaihi min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Sehingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu Rasulun minallah yatlu suhufam? Yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini, supaya kita biasa rasionalitas. Ada gelem tidak wiridan akeh saya jelas mandine jelas ketele, mohon. Buatan ini juga masih toreko sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mohon tetap kali berpulau, ya mohon teman-teman. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Bidal TS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini. Saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi dua orang Musnad Ahmad Ranjul. Dua ini primbon. Primbon itu dungo supaya caleg jadi DPR. Tapi menolak itu Musnad Ahmad. Tapi mesti radioso. Dua atau tujuh tok. Panjang kalau betul, bengkok terus ngaji Musnad Ahmad ke pulau. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pak sampai ngaji mulai dari Magelang sesuai. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rojulin istaro abdam min kholisi malik. Bidhahab bin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja. Kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu bekerja, diberikan bis, tak berikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang wis Pak Jotosi ora waras.
Kemudian Nabi mencontohkan, wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah, tidak Allah. Itu waras tauran, percayaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja. Kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Pon. Oh. Yun bangun, tenan nika. Pripun Gus ngoten nika Gus? Coba kan. Kenapa kono kau? Nggih. Kenapa kasih? Oh nggih. Monggo Gus Abi. Dipun wiyaraken. Monggo. Ya Gus menika wonten sakit problem yang wonten mriki nggih. Problem mboten signifikan nggih, tapi perlu dipun jenengan jelasaken. Ya menika teng mriki niku kadang tiyang niku sok bingung bentenaken istilah kapan seorang wali yang kondang, ulama yang kondang wali itu ngendika sebagai wali atau ngendika sebagai ulama. Misal terus iki contohipun misale wonten nggih ulama nggih wali dawuh misale dahar kepiting niku haram. Niku tiyang pun boten menggalih niki secara fikih punapa nek sing ngendika wali kados-kados niki sabda langit ngoten iki. Terus asli niku boten teng secara ilmiah tapi keranten ngoten niku. Ngoten niku dos pundi Guys. Nggih niki kersane Mas Hafi gagah kegiatan dadi bebas. Boten kasih jiwa ini biasa mawon. Yang jelas gini ya, jadi Pak kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah, kepiting ini ranah yang abu-abu. Karena orang Indonesia, bukan wong Jawa, wong sak Indonesia, menawa sak dunia. Itu agak nakalan. Nakalannya kan, kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kasus yuyu. Memiliki jenis yuyu. Tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram, nak kepiting orang sing darani halal? Mereka nak yuyu haram gak iman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan iman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram Allah gak penting. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena iman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berpikir ya seni berpikir. Tapi yang jelas barokahnya kiai-kiai kita alim-alim, biasanya digolek-golek no khilaf, mungkin khilaf itu golek-golek no. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu. Terganggu begini, ini cerita nyata Mas Hafiz. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai-kiai Indonesia itu stop cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta, itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara. Itu haram ngambil ini saja. Ini kambing. Padahal sama-sama jarah, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi nggak mau karena haram, kalau kambing halal. Padahal sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah. Tanya, Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri, karena tahu itu haram. Lah kalau kambing diletakkan di dalam, karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik. Ya itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah menyangkut wali dan orang alim itu begini.
Wali itu ada dua, ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita kholi, wali-wali yang. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini, ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, hak kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah. Terbang ke sana naik pesawat. Ngirit lah, tidak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa kalau saya bisa terbang ke Mekah, ke Medina, itu hebatnya apa coba? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil, karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sampai nabi numpang general Sambayan. Itu enggak untung, Islam itu enggak untung. Untungnya orang masjid-masjid yang membayar. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah, saya syukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbak Dalhar itu temannya Mbak Mahfud, temannya Mbak Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud. Pak Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dur ngaji Dalail di sini, semua sanadnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbak Mahfud Termat, nggak tahu Mbak Dalhar, Mbak Munawir, Mbak Fedul, semuanya ngaji. Nah, ini yang repot ngerasa ngaji terus sampai ijazah ini. Itu nggak bener. Oh, kan ulang takrib juga ini. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul itu memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngandani saya, kena terkenal wali paling wong gula jaluk dumo. Tapi kena terkenal ngalim, wong teko jaluk mulang halal haram. Dan itu Islam untung, karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah, paling bantu sampai Gus melok Gus beneran bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampai datang ke saya, tahu. Istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel itu dikasih apa, itu ngerti semua. Beliau itu fikih itu ngajari ilmu yang Mbah Mun itu tidak senang. Di bab ini Mbah Mun tidak senang. Kata Mbah Mun itu fikih kadang ya lucu kan. Di fikih itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim nggak mau itu nggak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya nggak mau nafkahi juga nggak harus mau. Itu kata bangun, oh iku suami itu apa kayak ngomong piye maksudnya itu. Tapi itu betul, fikih memang gitu. Jadi nusus perempuan yang kurik itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak nggak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajari kalau nggak ikut nafkah ya rasa gelem. Lah itu rumah tangga seperti itu kan kacau, kalau dia sejawab kan kacau. Tapi itu satu ilmu, orang supaya tahu bahwa rabi itu ya ada kompensasinya. Kalau cuma kumpul sok jelas kompensasi. Itu fikih. Ada aturannya. Makanya terus ala rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi keluarganya. Dan jika istrinya punya utang tetangganya, karena yang lanang nggak bisa nafkahi, itu soro jainan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami. Asal masih lingkup nafkah ya. Kalau sama utang untuk beli Alphard, beli apartemen, ya bisa bangkrut suami. Bakul bako aja terus dihantam begitu kan bisa. Nah, makanya kalau ukuran wali jam 3 itu gampang. Ulama yang wali sama enggak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah, kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali. Sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang. Pasti tidak wali. Karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal kok terus ngirit. Wali masjid itu kan lucu. Ya kan dia pilih terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan. Itu wali masjid. Tapi kalau dia tetap ngajar takrib, kemudian alim, manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang itu beda. Kan Allah yang ngasih. Tapi tetap dia ngajar halal haram.
Tapi kalau hanya milih terbang, ini jelas basisnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali. Orang saya punya Tobaqatul Ulama, termasuk yang disebut itu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, terus buyut-buyut saya yang di Lasem, semuanya Mbah Sidik, keluarga besar itu semuanya Tobaqatnya ikut Tobaqatul Ulama. Semuanya ngaji, semuanya takbir. Masih betul sampai takbir. Nah, barokahnya itu tadi di Indonesia itu meneh kayak wong soleh. Malim ya dicek roh halal. Tapi jangan jadi maling. Oh, nanti maling bersertifikasi halal, jangan. Maksudnya fakir itu sampai ada lagi fakir yang hebat. Orang yang nggak sholat, nggak puasa itu kan orang fasik. Umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu nggak mayu, haram. Padahal nggak sholat itu ya buyutnya haram, nggak puasa ya buyutnya haram. Tapi orang ini kamu tujuhi ayam tiren, mau nggak? Nggak kan? Jadi orang fasik saja masih berpikir. Saking populernya apa? Oke. Jadi di Indonesia itu masya Allah, orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya, putrinya yang ngundang kiai. Takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Keluarganya meninggal juga manggil kiai. Takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih di Indonesia itu luar biasa. Makanya ini saya susah ini kalau Gusti daftar wali usuli dantok atau ngaji fikih itu. Itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus tidak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya pokoknya di sini dulu Badal Har, Bamat semuanya lah Basur. Semuanya itu basisnya tidak boleh orang meninggalkan. Karena Badal Har itu dekat sekali sama Mbah Munawir sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar ini punya anak namanya Ahmad. Mbah Munawir punya anak namanya selang-seling niru anaknya saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu keluarga ini. Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, Mbah Sidik, Jember yang dulu ya keluarga Lasem, Mbah Hashim. Semuanya. Dan dulu basisnya juga betul. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya meskipun jenengan toreko, jangan sampai lupa mengkaji napa. Terutama bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal-hal yang keseharian. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah, maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum apa? Suci. Jadi ini supaya jadi kelas. Ya clear ya, antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan, cuma saya pesan apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulu-dulunya sampai sekarang basisnya tetap apa? Oke. Pun ditutup Al-Fatihah.